Ini ada pertanyaan, kata orang sering-sering pakai obat kumur bisa bikin gigi sensitif, bener nggak dok? Jadi kalau di apanya ya, kalau di botolnya mungkin dibilang sehari 2 kali ya kumur-kumur. Di obat kumur yang lain gitu ya, obat kumur yang dijual bebas. Tetapi kalau selama saya kuliah, dalam 2 hari itu sekali aja kumur-kumur. Kecuali dia Ya efeknya apa gitu dok sebenarnya? sebenarnya mungkin kandungan Efeknya apa? obat kumur tersebut ya yang mengikis dari email kita seperti Oh itu. gitu. Jadi sebaiknya Iya. tiap hari, kecuali dia baru membersihkan karang, itu biasanya saya suruh 1 botol HDI itu habiskan aja tiap hari sehari. Atau misalnya dia baru pasang behel kan suka sakit gitu ya. Oke. Nah itu bolehlah tiap hari dia pakai 1 botol HDI itu. Dan untuk para pemakai behel juga pasta gigi HDI dan obat kumur HDI itu sangat membantu untuk menjaga oral hygiene-nya, untuk mencegah penyakit gusi. Kan penyakit gusi sering ya melanda orang-orang yang pakai behel, itu sangat menolong. Jadi kalau prinsip saya praktek, kalau bisa pasien itu nggak usah banyak minum obat. Gitu ya dok ya? Karena kunci dari kesuksesan kita bebas sakit gigi kadang-kadang adalah tindakan yang tepat pada gigi tersebut dan pemakaian obat. Katanya nih dok, ada yang nanya nih, banyak nih pertanyaan nih dok, kayaknya teman-teman antusias nih ya. Itu kalau obat kumur HDI itu aman nggak ya ketelan? Kadang-kadang kan mau gitu dok, karena rasanya seger gitu. Kadang-kadang jadi masuk gitu ketelan, itu gimana dok? Aman nggak dok? Mungkin sebaiknya kalau bisa sih jangan ya. Tapi pernah ada juga pasien saya nggak sengaja ditelan, dia satu botol gitu, mungkin lagi bercanda ketelan gitu ya. Kalau sekali ya nggak apa-apa, tapi ya janganlah kayak gitu kan ya, takutnya kan mengiritasi. Jangan ya dek ya, gitu dok ya. Takutnya kan mengiritasi lambung. Jangan ya dek ya. Janganlah dek. Oke. Satu, kedua kan cukup madu aja yang ditelan teman-teman, madu clover honey, propolis itu aja yang ditelan ya. Walaupun di modmos itu ada kandungan propolis juga. Iya. Jadi jangan ya dek ya. Ini pertanyaan terakhir dok. Oh tadi sebenarnya udah dibahas juga sih sama dokter di awal, tapi ini mungkin untuk mempertegas lagi. Apakah halitosis bisa jadi tanda masalah kesehatan yang lebih serius? Jika iya, apa saja kondisi yang terkait? Sebenarnya tadi udah dijelaskan di awal, tapi mungkin supaya lebih mempertegas nih dok. Oke. Jadi kalau 2 terbesar biasanya penyakit yang ditandai dari halitosis adalah asam lambung, GERD, atau diabetes. Walaupun tidak semua, misalnya semua pasien diabetes, karena saya orang diabetes ya, punya penyakit diabetes. Semua penyakit diabetes pasti bau mulut, itu tidak juga. Mungkin dilihat dari oral hygiene-nya juga, dan dilihat dari kadar gula darah dia. Oke. Semakin tinggi kadar gula darah seseorang, itu akan menyebabkan suburnya bakteri dan mikroorganisme tumbuh di dalam mulutnya dia, ditambah dengan oral hygiene yang tidak baik. Lalu biasanya kan pasokan darah ke daerah rongga mulutnya itu mungkin agak berkurang pada orang yang tidak kena diabetes, sehingga menimbulkan infeksi, lalu terjadi peradangan gusi. Terjadi peradangan gusi biasanya dilanjutkan dengan periodontitis yang menyebabkan tulangnya terkikis yang menyangga gigi ini, ya kan? Sehingga banyak kan orang yang giginya goyang-goyang sendiri, padahal tidak ada lobang, ya kan? Kayak copot. Nah, ternyata dia memang tulang alveolar, yaitu tulang penyangga giginya sudah terkikis oleh bakteri, sehingga banyak pada pasien diabetes udah dia bau mulut, giginya gampang copot sendiri. Habis ya dok ya. Nah, lalu karena asam lambung itu kan diakibatkan terjadi peradangan, ya kan, tukak lambung, lalu nafasnya seperti asam. Oke, gitu. Jadi kok ini udah dilakukan scaling, udah dilakukan SOP kebersihan mulut sehari-hari, nggak hilang-hilang juga. Nah, berarti
langkah selanjutnya adalah obati penyakit Sumber masalahnya itu. yang menyebabkan Mhm. tersebut. Ya, kalau dia ada diabetes, obati diabetesnya. Kalau bisa diabetes ini kan pengukuran dari HbA1c-nya jangan lebih dari 6. Terus obati asam lambung atau GERD-nya, karena saya juga punya GERD ya. Jadi lumayan punya kesaksian banyak penyakit gitu loh. Obati GERD-nya sehingga tukak lambungnya juga boleh sembuh. Oke. Ya, ini ada request pula ini, Dok. Aduh, nih teman-teman bos lebah ini asih pula request ya. Katanya gini, Dok, sekali-kali nanti next berikutnya boleh ya, Dok, katanya dibahas itu tentang gigi ngilu atau gigi sensi, Dok. Jadi bukan perasaan jeng sensi ya, gigi juga suka sensi gitu ya kan. Nah, masalah gigi sensitif juga ini. Odol HDI dan mouthwashnya bagus untuk lumayan mengatasi sensitivitas pada gigi. Oh, gitu ya, Dok. Biasanya gigi sensitif itu terbesar karena abrasi ya. Di akar gigi atau servikal. Nah, itu karena sikat giginya horizontal bukan vertikal. Jadi dia udah kenceng-kenceng horizontal, abrasi lah. Abrasinya bersih kan di leher gigi itu. Nah, itu pasti sebetulnya ngilunya luar biasa. Dan bisa juga dia memang tipe yang sensitif ya giginya. Jadi sensitif itu kalau kita lihat di mikroskopik, dia pori-pori giginya lebih besar. Jadi gigi juga punya pori-pori. Nah, bisa karena emailnya juga tipis, ya kan? Nah, jadi untuk mengatasi abrasi ya pasti harus ditambal, ya kan? Untuk mengatasi gigi yang memang sensitif, pasta gigi HDI cukup membantu. Lalu kalau misalnya tidak mempan juga ada obat lah, bisa dioleskan ya di praktek dokter gigi untuk mengurangi sensitivitas gigi.